Baik, jumpa lagi dengan Ustadz Setia di pembelajaran matematika. Tentunya dengan simpel saja. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang SPLDV atau persamaan linear. Disebut persamaan, namun jika persamaannya ada dua atau lebih, nah itu maka sudah bisa disebut sebagai sistem persamaan yang dua variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung gaskan teman-teman sekalian untuk menambah ilmu pengetahuan. Tentu Ustadz menyarankan kencangkan satu pengaman karena kita akan berpetualang. Baik, nomor satu ini gampang. Gak ada gampang-gampang sulit. Semuanya gampang kalau bisa. Kalau nggak bisa ya toleh, pelongo. Nah, nomor satu ini gampang banget. Poin pentingnya fokus pada instruksi dan pertanyaannya. Di nomor satu kita diminta untuk menentukan contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Maka pilihan yang paling tepat multiple choice 1 dan 2 Romawi. Lah kok bisa? Karena 2 Romawi salah dan 3 Romawi salah. Kenapa 2 Romawi salah? Karena X pangkat 2. Di dalam SPL tidak boleh pangkatnya 2 atau lebih. Harus pangkat 1 aja. X aja. Y aja. A saja. Dan di sini saya sudah menegaskan bahwa dalam SPLDV nggak selalu dan nggak harus X sama Y hurufnya. A sama B boleh. C sama D nggak masalah. Z sama K is okay. Nah, untuk nomor 3 Romawi salah. Kenapa? Karena variabelnya, hurufnya itu cuma satu, bro. Si X. Maka sekali lagi saya tegaskan jawabannya 1 dan 4 Romawi karena memenuhi aturan di SPL. Baik, nomor 2. Terdapat persamaan linear 2X ditambah 3Y sama dengan 19. Variabelnya adalah variabel itu ingat. Pakai bahasa yang simple saja. Pokoknya itu hurufnya. Nah, di sini hurufnya ada X sama Y. Jadi kalau nanti kok ada 2A ditambah 3B sama dengan 20, ya variabelnya A dan B sesuai dengan soal. Simple saja. Baik, nomor 3 ini teman-teman sekalian, memang dari dulu sampai kiamat nanti sama, nggak bisa diedit. Ya. Artinya apa? Nanti akan keluar persis kayak gini. Maka fokus. Bahasanya bisa diubah, tapi intinya pertanyaan adalah untuk membentuk SPLDV butuh minimal atau paling sedikit berapa persamaan linear? Ya, jawabannya paling sedikit 2. Paling sedikit 2 itu artinya apa? 3 boleh? Boleh. 4, oke. 5, nggak masalah. 1, masalah tuh. Bukan sistem. Cuma persamaan saja. Jadi saya tegaskan sekali lagi, untuk membentuk sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, paling sedikit, paling minim butuh 2 persamaan. Baik. Semoga dalam menjelaskan saya tentunya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Semua disesuaikan dengan kebutuhan. Ada soal yang dibahas cepat, ada soal yang dibahas agak lambat, sesuai dengan kebutuhan. Dan jika teman-teman terlalu cepat atau terlalu lambat, kan di pengaturan bisa diatur 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya kalau kurang cepat, atau dikali setengah kali lipatnya, kan bisa diperlambat. Simple saja. Baik, untuk nomor 4 ini gampang-gampang dan gampang. Nggak ada gampang-gampang sulit. Kalau memperhatikan, kalau belajar. Ingat, kamu belajar itu nggak nambah pintar sedikit pun kecerdasan gurunya. Ya kok bisa? Ya kamu nilai 10 juga nilainya. Itu nggak berpengaruh nama harumnya ke Sastio. Namanya juga Setio, nggak akan jadi harum namanya. Nah, maka fokus. Jadi keuntungan pertama dan terakhir itu ya buat kamu sendiri kalau kamu pintar. Fokus sekali lagi. Nah, di sini terdapat himpunan penyelesaian. Nah, keywordnya atau kata kuncinya di sini nih. Ya, jadi kalau ada himpunan penyelesaian atau disingkat HP, itu adalah selalu X, Y, teman-teman. Satu ulangi, selalu X, Y. Artinya teman-teman harus menentukan pasangan X dan Y. Nah, sesuai dengan maunya soal. Dalam hal ini, persamaan linearnya adalah 5X dikurangi Y sama dengan 12. Dengan daerah asal,
X elemen atau anggota. Jadi kayak E kayak I itu G itu adalah elemen atau anggota cara bacanya. Nah, lalu elemennya berapa aja? Siapa saja? Si 3, si 4, si 5. Ada syarat selanjutnya dan Y elemen bilangan bulat positif. Maka di sini poin pentingnya adalah bagaimana teman-teman memastikan setiap aturan, setiap keterangan yang diberikan oleh soal dapat terpenuhi memenuhi syarat. Nah, untuk membantu dalam proses pencarian pasangan X dan Y itu persamaannya itu disederhanakan Y sama dengan. Nah, di sini diperhatikan bukan sulap bukan sihir. Soalnya 5X min Y sama dengan 12, min Y-nya dipindah ruas ke kanan sama Sastio, jadinya plus Y. Kalau plus Y nggak usah ditulis plusnya. Jadi matematikawan atau ahli matematika itu yang efisien. Kalau minus harus ditulis. Artinya apa? Kalau ngasih orang, jangan diinget-inget bos. Tapi kalau kamu punya minus hutang, ingat-ingat sampai mati. Kalau bisa sebelum tidur ingat-ingat apa hutang kamu dan sebagainya, kekurangan kamu hari ini ngapain, dan seterusnya. Ini Sastio ngajarin matematika atau pendidikan karakter. Itu campur bos. Kamu kalau mau belajar sama Sastio harus pinter plus berkarakter. Lanjut. 12 ini dari kanan ke kiri. Awalnya positif jadi negatif. Jangan tanya kenapa. Takdir. Lo kok bisa? Ya begitu. Ada cara memahami yang lain nggak? Sastio ada. Tapi nanti kalau saya jelaskan, kadang ada yang bingung, ada yang paham. Maka fokus saja sesuai arahan Sastio. Kenapa 12 dari kanan ke kiri jadi negatif? Karena dia pindah ruas. Gitu. Awalnya positif menjadi negatif. Begitupun yang terjadi dari negatifnya pindah ruas ke kanan jadinya positif. Nah, teman-teman pasti masih ingat nih, saya sudah tulis nih. Perhatikan, bukan sulap, bukan sihir. Tulisannya Sastio adalah, ini contoh, ini bridge logic atau jembatan logikanya. Ada 2 ditambah 3. Berapa, bro? 5. Terus, kalau Sastio nulis, 5 itu sama dengan 2 tambah 3. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kamu cerdas, sering membaca, berwawasan luas, gak gampang bingung, gak gampang dibodohin orang. Nulis 2 tambah 3 sama dengan 5 juga betul. 5 sama dengan 2 tambah 3 juga betul. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Ya saya, I, gue, aku ya sama saja. Nah, makanya tambah wawasannya. Sehingga apa? Gak gampang bingung. Sehingga apa? Bisa paham materi dengan cepat dan tepat. Lupanya juga lama kalau memperhatikan sekali lagi. Nah, poin pentingnya kembali lagi ke sini bahwa kita dapatkan sebuah persamaan yang membantu kita sekali yaitu Y sama dengan 5X min 12. Dari semua yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu kita substitusikan nama matematikanya. Tapi kamu ngomong ganti ya boleh. Setiap X diganti berapa? Diganti si 3, diganti si 4, diganti si 5. Kenapa digantinya 3, 4, sama 5? Karena soal yang ngomong, bahasanya Sastio. Maksudnya gimana? Karena soal menentukan aturan bahwa X-nya daerah asalnya harus 3, 4, dan 5. Nah, kita coba satu persatu. Tapi ingat, Sastio sudah berikan trik. Kalau dia berbasis multiple choice atau pilihan ganda, dan kamu mau tes masuk SMA MA unggulan, ketika kamu sudah sering latihan, misalkan, nanti kamu akan selevel Sastio. Nyobanya cuma satu titik saja. X-nya itu yang dicoba cuma satu, tapi bisa dapat jawaban yang tepat, efisien, cepat, dan tepat. Maksudnya gimana? Contoh, ternyata kalau kita cerdas dan bisa fokus, cuma milih X-nya itu 5 saja. Ketika X-nya itu diganti atau disubstitusi 5, kita dapat Y-nya 13. Nah, di pilihan ganda, misalkan multiple choice-nya, A-nya itu nggak ada 5,13, misalkan 1,2, 2,3, 3,4, dan seterusnya. Dan cuma B yang ada 5,13, maka langsung jawabannya ya B. Nah, gitu. Tapi kalau kamu masih levelnya awal-awal atau mula-mula atau tengah-tengah ya seperti yang aja. Ketemu Y-nya 3, ketika apa? X-nya diganti 3. Berarti selalu X, ya pasangannya. 3,3 bos. Terus X-nya berapa? Kalau diganti 4. Y-nya ketemunya berapa? 8. Maka 4,8. Selalu X, sekali lagi selalu X, Y. Jadi berdasarkan penelitian itu, kalau mau pinter,
Ya harus diulang-ulang. Gitu. Kalau nggak diulang-ulang, cuma sekali bacanya, ya nggak bisa pinter bos. Dua kali, tiga kali. Makanya kan kalau Al-Quran di murojaah, gitu. Agar bisa maksimal. Nah berikutnya nomor 5, harus tahu kita ini dasarnya negara Pancasila 5 bos. Harus tahu kayak gitu. Kalau enggak ya repot ini negara. Ini mau merdeka masing-masing. Nah, nomor 5 ini diketahui X elemen bilangan cacah pada persamaan 2 X min Y sama dengan 10 dengan syarat Y kurang dari 6 dan bilangan cacah. Himpunan penyelesaiannya adalah, maka syarat-syarat yang diberikan oleh soal nomor 5 harus kau penuhi. Harus kita memenuhi syarat. Seperti awal tadi, kita permudah diri kita jadikan Y sama dengan dapatnya 5X min 10. Nah, sehingga di sini pertama kita tulisin dulu nih, harus ingat apa sih bilangan cacah, apa saja, siapa saja. Ternyata bilangan cacah itu si 0, si 1, si 2, dan seterusnya. Nah, tapi ingat ada syarat-syarat yang harus terpenuhi lainnya, yaitu apa? Y-nya nggak boleh sama dengan atau lebih dari 6. Jadi misal kita masukin X-nya 0, ketemunya Y-nya min 10. Kita pakai, kita ajak. Ya nggak memenuhi, ya biar nangis di pojokan. Maksudnya biar nangis di pojokan saja, biar mentalnya kuat, meraih masa depan. Jangan dibantu terus. Terbiasa dibantu nanti nggak bisa dewasa. Fokus. Nah di sini fokusnya apa? Nanti kalau udah selesai evaluasi, kamu bisa tahu nih batas akhirnya dia sampai ketemu nggak sampai 6 itu berapa. Nah, contohnya di sini adalah X-nya adalah 4. Ketika X disubstitusi 4, kita dapatkan nilai Y-nya 10. Menyalahi aturan nih. Aturannya Y-nya nggak boleh sama dengan atau lebih dari 6. Atau di situ ditulis Y-nya kurang dari 6. Maka kita berhenti di X-nya sama dengan 3. Sehingga kita dapat jawaban nih 0, negatif 10, 1, negatif 5, 2,0, dan terakhir 3,5. Di sini pun ada triknya kalau memperhatikan. Jadi kalau udah selevel satu nanti nggak perlu melihat satu persatu, aku sayang ibu, ya pasti kalau sayang ibu. Nah di sini maksudnya gimana? Kalau X, Y, selalu X, Y, X-nya 0, negatif 10. Habis itu X-nya 1. Ternyata Y-nya min 5. Ternyata polanya ada itu. Nambah 5 untuk nilai Y-nya. Berarti setelah negatif 5 ditambah 5, kita punya utang 5 nih teman-teman. Kita sahur, kita bayar 5. Berarti jadinya 0. Maka ini muncul 0. Lalu 0-nya ditambah 5 lagi nih teman-teman. Jadinya 5 Y-nya. Ada polanya, ada triknya di sini. Tapi tentu semua itu didasarkan pada kemampuan masing-masing. Ada anak itu yang sukanya cepat dan memang pintar bisa menyesuaikan. Ikuti, lakukan, praktekin. Ada anak yang bertahap aja, detail gitu. Satu persatu ya nggak apa-apa, yang penting jawabannya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jujur dalam proses dan hasilnya. Nah, nomor 6 ini menarik. Kenapa menarik? Karena soal latihan. Tapi saya kasih bocoran caranya. Nanti kamu pikir sendiri lanjutannya. Nah, fokus. Gampang banget di sini. Pertama fokus kepada pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel adalah, ingat, himpunan penyelesaian itu selalu X, Y. Selalu apa? X, Y. Nah ini udah ketemu X, X-nya 3. Maka di persamaan kedua yakni X plus Y sama dengan 12, X-nya diganti 3. Kalau kamu sudah terbiasa kerjakan soal latihan, soal ini nggak perlu ditulis lagi. Udah di dalam pikiran. Oh, X-nya diganti 3. Oke, 3 ditambah Y sama dengan 12. Clear itu. Nah, 3-nya dipindah ke kanan jadinya minus. Berarti Y-nya 12 dikurangi 3. Berarti jawabannya berapa? Oh, X, Y-nya adalah 3,9. Kenapa saya lama mikir ya? Enggak. Ustaz megangin headset ini lah agak sulit gitu ya. Nah, ini 3,9. Itu karena Y-nya 9, X-nya 3. Selalu X, Y, himpunan penyelesaian. Nah, insya Allah video ini dan juga materi Word ini atau PDF nanti yang saya kasih itu sangat cukup pas dan sempurna. Lah kok bisa ada soal plus pembahasannya, ada soal pembahasan setengahnya, ada soal yang tanpa pembahasannya. Jadi bisa latihan, bisa tahu dari awal sampai akhir.
bisa tahu cara mengerjakan setengah perjalanan, bisa tahu cara mengerjakan dari awal sampai akhir. Kalau dikerjakan, kalau memperhatikan, pasti bisa. Baik, nomor 11 kita langsung. Jadi nomor 11 ini, saya ingin menegaskan dulu dan mengingatkan di awal bahwa teman-teman, soal-soal di SPLDV itu sangat bervariasi dan punya karakteristik tersendiri teman-teman. Ada soal yang cocoknya pakai eliminasi, ada soal yang cocoknya pakai substitusi. Bagaimana kita tahu ini pakai substitusi atau eliminasi? Ya caranya ya banyak latihan. Tidak ada lagi selain itu. Harus banyak latihan. Soal-soal eksak, fisika, kimia, matematika itu ya latihan, dipraktekin rumusnya. Kalau mau ingat rumusnya, setiap mengerjakan soal, tulis rumusnya. Seperti kita sholat, ada surat Al-Fatihah. Nggak usah dihafalin, hafal sendiri otomatis, karena dipraktekin. Nah, gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bukan cerdas berbakat, terlatih. Satu lagi, terlatih. Nah, setelah kita substitusikan nilai-nilai yang ada ini, ternyata kita dapatkan nilai X-nya 2, Y-nya 3. Maka X, Y, HP-nya 2,3. Itu contoh soal dari awal sampai akhir. Ini contoh soal tanpa pembahasan. Dikerjakan buat latihan. Nah, ini yang cocok untuk eliminasi. Jadi kenapa kok harus dikali 2? Kenapa harus dikali 3? Ini menarik. Tolong diperhatikan. Jadi ceritanya gini. Nah, menurut kalian gimana? Bukan, saya belum cerita. Nah, di sini soalnya kan 2x plus 3y sama dengan 9. 5x ditambah 2y sama dengan negatif 5. Ketika kita mau mengeliminasi x, kita butuh KPK, bahasa matematikanya. Atau bahasa sederhananya butuh angka yang sama nih, yaitu 10x. Nah, kalau mau mengeliminasi 3y dengan 2y, butuh 6y. Nah, kamu mikir saja, mau mempersulit diri sendiri apa memperingan kerjaan kamu? Mau mikir 10 persoalan, 10x atau memilih 6y, 6 persoalan. Ya 6 kalau kamu cerdas, kalau terlatih. Sehingga muncullah sebuah tindakan yang atas dikali 2 biar apa? Biar 3y-nya jadi 6y. Yang bawah, yang persamaan kedua dikali 3. Agar apa? Agar 2y-nya berubah menjadi 6y. Nah, gitu. Namun tentu saat mengingatkan ketika ada tindakan dikali 2, ini satu paket, bos. Jadi 2x-nya dikali 2 jadinya 4x. 3y-nya dikali 2 jadinya 6y. 9 dikali 2 jadinya 18. Dan seterusnya juga untuk persamaan kedua. Lalu kita pada satu titik keputusan harus kita ambil, ini ditambah atau dikurang. Nah, solusinya adalah kita harus tahu soalnya. Dan kita berpikir pakai logika simpel saja. Ini kalau dikurang, target kita mengeliminasi Y terpenuhi, tercapai. Tapi kalau ditambah, nggak ada yang tereliminasi. Jadi alasan negatif itu karena untuk soal ini agar tereliminasi Y. Jadi di soal lain bisa jadi ditambah, menyesuaikan dengan soalnya. Nah, yang perlu hati-hati sebenarnya di sini terkait dengan operasi pengurangannya ya teman-teman. Contohnya nih, fokus. 4x dikurangi 15x, hasilnya negatif 11x. Clear itu. Nah, kalau 18 dikurangi negatif 15, kan ini pertemuan antara negatif ketemu negatif. Jadinya positif. Jadi mikirnya 18 ditambah 15, kita dapatkan 33. Namun, nilai 33 itu adalah nilai dari negatif 11x. Nah, kita carinya X, maka kita harus baginya negatif 11. Loh kok bisa? Karena negatif 11x. Saya tegaskan sekali lagi. Karena negatif 11x, makanya dibagi negatif 11. Kalau di situ tulisannya 5x ya dibaginya 5. Kalau di situ 33 ya dibaginya 33. Kalau di situ 2x ya dibaginya 2 dan seterusnya. Nah, kita dapatkan nih X-nya negatif 3. Memang soal ini Ustaz sengaja untuk membuktikan dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Untuk soal-soal semacam ini, bukan soal cerita ini ya, soal rutin, itu boleh X-nya negatif, Y-nya negatif atau positif, terserah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sudah dapat X yang sama dengan negatif 3, jangan kamu pakai eliminasi lagi, bos. Membuang waktu. Substitusi X yang sama dengan negatif 3 ke salah satu persamaan satu atau dua soal. Nah, mensubstitusi pun butuh kecerdikan. Maksudnya gimana? Ini 2x tambah 3y sama dengan 9. Angka terbesarnya untuk
koefisien atau angka yang mengikuti huruf berapa? 3, 3Y itu. Nah, kalau persamaan kedua, 5x5. Lah, kamu mau repot 5, kamu pikir apa 3 yang kamu pikir? Ya 3. Nah, itu kecerdikannya. Jadi jangan pernah kamu mempersulit diri sendiri, apalagi mempersulit diri orang lain. Nah, fokus. Setelah kita substitusi, kita pilih persamaannya pertama karena lebih kecil angka koefisiennya yaitu 2x ditambah y sama dengan 9. Kita substitusi nilai x itu negatif 3, kita dapatkan y-nya 5. Sehingga selalu x, y, x yang negatif 3, y-nya 5. Maka HP-nya adalah negatif 3,5. Untuk nomor 14 bisa diselesaikan dengan cara yang bersama seperti tadi. Nah, nomor 15 ini contoh soal plus pembahasannya setengah jalan, tinggal dilanjutkan. Menariknya matematika, bahasa yang bertele-tele atau panjang, alih membeli 3 jeruk dan 4 apel di toko bekah buah dengan harga 25.000, sangat bisa dipersingkat dengan hanya menuliskan 3x plus 4y sama dengan 25.000. Jadi kalau cerdas itu nggak suka banyak ngomong, nggak bisa muter-muter, to the point aja. Apa kita di sini? Rapat, misalkan dalam kehidupan. Rapatnya berapa menit? 30 menit. Tujuannya apa? Merumuskan misalkan dasar negara. Jelas di situ. Ngapain kita di sini? Kita mau merumuskan kepanitiaan rihlah misalkan. Jelas di situ. Kalau usah ngomongin itu, matematika itu sebenarnya bukan salah satunya untuk hitung saja. Tapi problem solving maksudnya apa? Setiap pelajaran yang kamu pelajari di sekolah harus kamu tarik dalam kehidupan. Jangan sampai cuma belajar IPA, IPS, matematika, nggak dapat ilmunya untuk kamu aplikasikan dalam kehidupan. Ini kalau kamu perhatiin, satu soal bisa banyak cara. Artinya apa? Nanti dalam kehidupan kamu hidup di perumahan, ada banjir, solusinya banyak. Kita kerja bakti bareng, kita bersihin selokan, kita beli penyedot air, kita lebih cinta lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi 15 itu silakan dilanjutkan, sudah setengah jalan. Nah, nomor 16 teori-teori. Teori itu penting juga. Dalam amaliyah juga harus ada dalilnya. Kalau enggak, repot itu. Nggak dapat kebaikan, nggak dapat pahala. Nomor 18, 19 itu soal saja nih. Nah, ini yang dibahas sama Sasti adalah 20. Nah, jadi soal-soal cerita seperti ini, nah, soal latihannya di sebelumnya. 2 soal, 3 soal sebelumnya. Kita harus memisalkan dalam hal ini misalkan satu pulpen X, satu buku tulis Y. Tidak harus X dan Y loh teman-teman ya. Boleh A sama B. Lalu kalimatnya diubah menjadi bentuk model matematika. Contohnya dalam hal ini, 2 pulpen ditambah satu buku tulis berarti 2X ditambah 1Y. Y-nya saja yang ditulis, nggak usah 1Y. Nah, boleh, boleh. Sama dengannya 15.000. Kenapa seperti itu? Karena soal yang ngomong bahasanya. Nih, Ustadz Bult ini kata-katanya. Ini yang diubah menjadi 2x plus y sama dengan apa? Sama dengan 15.000. Terus yang bawahnya dijadikan juga model matematika. Yaitu apa? Yaitu x plus 2y sama dengan 18.000. Nah, di sini metode eliminasi. Titik itu dalam internasional dikali, teman-teman. Dan dalam internasional juga, kalau kita misalkan nih, 2,5 kg. Kalau di dalam internasional dia ngomongnya 2,5 atau 2,5 gitu. Beda-beda memang. Tapi kamu harus siap juga dimanapun berada. Setelah dipakai eliminasi yang ada, kita substitusi, dapatlah kita Y-nya 7.000. Kita substitusi nilai Y 7.000-nya pada salah satu persamaan yang ada. Silahkan disesuaikan mau pakai cara yang mana. Ya. Jadi kalau saya yang penting apa? Yang penting benar kalau saya setia mah. Gitu. Nah, poin pentingnya di sini adalah bagaimana kita memaksimalkan apa yang sudah kita miliki untuk mendapatkan apa yang mau kita capai. Poinnya di situ. Jadi strateginya harus kuat dan tepat. Gitu. Jadi kalau kamu memang nggak bisa cepat, nggak usah dipaksa. Detail, perlahan, tapi kena targetmu, dapat jawabanmu. Nah, itu. Sehingga di sini untuk mendapatkan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan soal harga 5 pulpen dan 3 buku tulis adalah 41.000. Simple saja. Teriring doa, semoga menambah ilmu pengetahuan, bermanfaat dalam kehidupan, dan juga meningkat nilai akademiknya di rapot sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, buanglah sampah pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.